Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan penyampaian video pembelajaran yang keempat ya dari mata kuliah pendidikan Pancasila ini. Ini teman-teman semua saya ajak, mohon maaf saya tunjukkan di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia. Perpustakaan yang sangat megah ya, tidak hanya megah dalam hal arsitektural bangunan atau kokohnya bangunan, tapi juga tentu megah dalam sejarah dan juga pemaknaan. Karena di sini juga ditemukan candi ya, yang di sana ditemukan arca Ganesha, itu adalah dewa pendidikan ya, dan juga ada lambang-lambang lain ya dari milik agama Buddha yang juga simbolisasi dari pendidikan. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata memang betul UII hadir sebagai universitas yang kemudian berniatan untuk memajukan pendidikan nasional dan juga mempersatukan antara agama dan pendidikan dan ilmu ya. Bagaimana ada integrasi antara nilai-nilai keilmuan dengan nilai-nilai keagamaan. Ada saling keterkaitan yang sangat tinggi di sana. Menarik sekali kan, di sebelah sini teman-teman kalau tahu ada Masjid UII, Masjid Ulil Albab. Ini perpustakaan, di dalam perpustakaan ada peninggalan sejarah ya, budaya bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Oke. Nah, kembali ke sini, ini sebagai sebuah pijakan bagi materi kita hari ini teman-teman, karena ilmu ketika terintegrasi dengan agama, ketika ilmu kemudian tidak tercerabut dari nilai agama, itu akan membuat ilmu itu menjadi sangat mungkin menjadi penerang bagi kehidupan. Tapi ketika ilmu itu tanpa agama, itu ibaratkan kita itu buta seperti itu dalam melihat keseharian. Nah, Pancasila berada di tengah-tengah antara ilmu dan agama. Mengapa demikian? Karena sekali lagi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sangat relevan ya, sangat sesuai dengan nilai-nilai agama. Terutama agama kita, agama Islam, sebagai yang menganut muslim misalnya kan, sebagai seorang muslim, itu kan agama itu menjadi prinsip kita dalam hidup. Nah, kita turunkan nilai-nilai kebaikan dari agama, nilai-nilai ini dalam kehidupan keseharian kita. Makanya kita memerlukan fondasi keilmuan, dalam hal ini Pancasila. Oleh karena itu teman-teman sekalian yang sangat saya banggakan, tema hari ini adalah bicara tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Mengapa Pancasila bisa dikatakan atau harus dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu? Karena ilmu itu butuh panduan, ilmu itu butuh arahan, ilmu itu butuh guidance ya, ilmu itu butuh koridor. Jangan sampai kemudian ilmu value free atau merasa bebas nilai, tapi ilmu itu harus selalu terikat nilai. Nah, dalam konteks ini teman-teman sekalian, mahasiswa yang sangat saya banggakan, ilmu memerlukan Pancasila sebagai landasan, sebagai dasar dalam pengembangan kedepannya seperti itu. Nah, kita lihat saat ini ya, iptek dan fenomena yang terjadi saat ini. Bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, komunikasi ya, yang sangat cepat sekali, dunia sangat serba digital sekali. Digitalisasi terjadi dalam berbagai macam sektor dan dimensi kehidupan. Kita tahu bahwa sekarang kita berada dalam konteks dunia yang dikenal sebagai future ya, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity seperti itu. Era yang disebut sebagai era disruptif, era yang disebut sebagai era post-truth seperti itu, pasca kebenaran. Karena kebenaran sekarang ini sedemikian absurd, tidak jelas. Hal yang viral itu belum tentu benar ya, hal yang benar belum tentu bisa jadi viral. Bad news bisa jadi a good news seperti itu. Ini kan problem kita saat ini. Kita butuh panduan, kita butuh pondasi, dan ilmu oleh karena itu harus mampu menjadi penyelesai. Ilmu harus mampu menjadi solusi ya. Kemajuan iptek sebagai hasil dari perkembangan ilmu yang tadinya adalah untuk memudahkan manusia, untuk mensejahterakan manusia, itu harus kita jaga terus kebertujuan itu. Jangan sampai kemudian iptek kemajuannya malah merusak, malah destruktif, malah mendehumanisasi manusia. Karena kita tergantung pada kemajuan teknologi, tapi kita lupa
terhadap dampak-dampak buruk dari teknologi. Nah, oleh karena itu Pancasila itu menjadi dasar dan landasan dalam pengembangan ilmu. Ya, basisnya adalah saat ini kita sedang mengalami fase yang lanjut ya, dari transisi masyarakat yang budaya agraris tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern atau revolusi industri 4.0 seperti itu. Kita tahu bahwa transisi ini tidak mulus-mulus amat juga, karena masyarakat banyak yang mengalami cultural shock atau shock budaya. Masyarakat yang kemudian kaget dengan kemajuan, tidak bisa menjadi pengguna yang terliterasi, tapi masyarakat itu hanya malah menjadi pengguna saja, hanya menjadi follower saja. Karena apa? Tidak literate, tidak terliterasi, tidak paham. Kalau kita menggunakan kemajuan ini dengan baik, caranya bagaimana? Agar kita bisa menghindari dampak negatif dari kemajuan iptek ini, caranya seperti apa? Nah, oleh karena itu, Pancasila harus mampu menjadi alat literasi. Bagaimana Pancasila bisa menjelaskan hal baik yang mana yang harus kita ikuti dan kita lakukan, hal buruk yang mana yang harus kita hindari dan harus kita jauhi, seperti itu. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sekali lagi sebagai pendidikan karakter, sebagai sebuah pendidikan yang membentuk kepribadian Anda sebagai mahasiswa yang warga negara, itu harus mampu menjelaskan fenomena globalisasi, kemajuan yang sangat luar biasa pesat, ketidakjelasan dalam berbagai sektor, ya, sikap hidup yang makin konsumeristik dan konsumtif, itu harus kita atasi dengan nilai-nilai Pancasila tadi. Bagaimana itu? Ya, mengedepankan penggunaan teknologi yang tepat guna, menggunakan penggunaan teknologi untuk kemudian mengelola sumber daya alam dengan tidak eksploitatif, tapi memperhatikan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, ya. Bagaimana kita menggunakan teknologi untuk mengelola sumber daya alam yang memberikan sustainability atau keberlanjutan, tidak merusak, tidak destruktif, bisa digunakan oleh generasi penerus setelah kita, ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman kan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas", bahwa telah tampak kerusakan di langit dan di bumi, di lautan dan di daratan, itu karena ulah tangan manusia. Nah, Pancasila harus mampu menjadi pencegah ya dari hal-hal ini, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah mufakat dan juga keadilan, itu harus mampu diintegrasikan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan sampai ilmu merasa value free atau bebas nilai. Nah, oleh karena itu, teman-teman perlu paham nih, saat ini kita sudah akan beralih lagi nih sebetulnya dari revolusi industri ya 4.0, 4.0 itu pada revolusi 5.0, yaitu super smart society. Sebuah masyarakat yang benar-benar pintar, cerdas gitu loh. Dalam konteks apa kecerdasan dan kepintarannya? Dalam konteks memahami hal baik mana yang harus diikuti dan dilakukan, hal buruk mana yang harus dihindari dan dijauhi. Jadi masyarakat itu harus punya karakter yang seperti itu. Nah, terbentuknya karakter yang demikian dari mana? Ya dari internalisasi nilai-nilai Pancasila ini, teman-teman. Makanya penting teman-teman itu memahami, ya, menyelami dan kemudian merefleksikan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi mata kuliah ini nggak mata kuliah yang remeh-temeh. Bukan mata kuliah yang picisan, tapi mata kuliah yang menjadi bekal bagi kita untuk bisa membuat diri kita punya karakter yang kuat, karakter Indonesiawi ya. Yang kalau UII ya, tempat kita kuliah kan, AIM UI itu kan Islami, mondial ya, kemudian unggul ya, intelektual, juga Indonesiawi. Nah, kita harus mampu mewujudkan itu, menjadikan kita itu berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Dengan cara apa? Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kemajuan iptek kita seperti itu. Agar kita bisa belajar sebetulnya dari masa ketika terjadinya gerakan kebangkitan nasional di 20 Mei 1908. Ya, kita harus belajar juga kepada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kita harus belajar pada peristiwa 10 November 1945, bahwa ternyata kemudian ketika kita menjadikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai alat pemersatu kita, ya, nilai-nilai kearifan lokal kita sebagai alat panduan kita, apapun yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, oleh karena itu di dunia yang serba tidak jelas saat ini, di era yang disebut sebagai post-truth dan juga industrial saat ini, teman-teman harus betul-betul jangan sampai tercerabut dari nilai-nilai Pancasila, ya.
Karena kita saat ini berada di era yang sangat serba digital, ya, serba cepat, ya, serba artifisial, ya. Metaverse sudah ada di depan kita. Kita perlu selalu punya panduan nilai baik, ya. Selalu harus punya value yang bisa menjaga kita dari hal-hal yang berdampak buruk bagi kehidupan kita sebagai manusia. Nah, oleh karena itu, pilar-pilar penyangga bagi eksistensi iptek yang baik, yang pertama, itu harus kita pahami, ilmu tidak pernah selesai. Meskipun ilmu itu didasarkan pada kerangka objektif, ya, rasional, metodologis, sistematis, logis, dan juga empiris. Ilmu tidak pernah selesai karena akan selalu berlanjut, ya. Oleh karena itu, ilmu harus selalu terikat pada nilai. Yang kedua, kekuatan bangunan ilmu pengetahuan itu terletak pada sejumlah pilarnya, yaitu pilar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, ilmu iptek itu hadir adalah untuk memudahkan hidup manusia. Secara epistemologis, ilmu itu hadir muncul karena sumbernya dari rasionalitas manusia, dari pengalaman atau empiriknya manusia, dari intuisinya manusia, atau dari otoritas Tuhan, seperti itu. Otoritas yang memberikan, ya, pemilik otoritas itu sendiri. Nah, oleh karena itu jangan sampai kemudian kita melupakan yang aspek paling penting, kekuatan bangunan ilmu itu, yang ketiga, yaitu adalah aspek aksiologis. Mau dibawa kemana kemajuan ilmu pengetahuan itu? Untuk mempermudah dan memajukan kesejahteraan manusia atau untuk mendehumanisasi. Oleh karena itu penting tadi nilai Pancasila kita gunakan sebagai panduan, ya. Kemudian ketiga hal tersebut dikenal sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan: ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ilmu harus hadir adalah untuk mempermudah dan mensejahterakan manusia. Ilmu itu hadir karena bersumber dari sumber yang baik dan benar. Ilmu itu hadir untuk kemudian mau dibawa kemana kemajuannya. Kemajuan yang baik untuk kemanusiaan, kemajuan yang baik untuk kehidupan bersama, kemajuan yang baik untuk masa depan yang lebih baik, dan juga sustainable bagi generasi penerus kita. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa, ya, di era yang sangat kapitalis, ya, konsumeristik, future ini atau disruptif ini, post-truth ini, kita harus betul-betul hidup sebagai manusia Indonesia yang utuh, ya, sebagai mahasiswa UII, lulusan UII kelak yang tadi Islami, mondial, ya, unggul, intelektual, juga Indonesiawi. Jangan lupa itu, ya, teman-teman. Harus betul-betul teman-teman pegang dan terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah hakikat Pancasila itu sebagai dasar nilai pengembangan iptek, ya, itu harus kita tempatkan pada posisi seperti ini. Sila pertama atau sila ketuhanan yang Maha Esa itu memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujiannya akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Yang kedua, salah satu ujian dari manusia yang diperoleh dari Tuhan adalah diperintahkan untuk melakukan perbuatan untuk kebaikan dan menjauhi kerusakan dan kejahatan. Yang ketiga, tuntutan sikap pada kode etik ilmiah dan juga sikap yang tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai kebaikan dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kode etik dalam setiap bidang ilmu ada kan? Kode etik dalam setiap bidang pekerjaan ada kan? Ada kode etik psikologi, ada kode etik filsafat, ada kode etik kimia, ada kode etik manajemen, ada kode etik akuntan, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ilmu itu harus selalu punya standar etik, standar moral, ya. Bagaimana yang baik yang harus dilakukan, bagaimana yang buruk yang harus ditinggalkan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu adalah memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia, ahli hukum di Indonesia, ahli psikologi di Indonesia. Jadi sila kedua, nilai-nilai kemanusiaan harus mampu mengarahkan semua pakar keilmuan itu untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, ya. Seperti itu. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia itu memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan para ahli di berbagai bidang ilmu perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya sebagai seorang ilmuwan. Yang ketiga, suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Itu prinsipnya, ya. Jadi makin tinggi sikap nasionalisme kita, pekerjaan kita secara optimal, secara nasionalis, mesti produktivitasnya pun akan tinggi dan unggul. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
itu memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Kemudian ilmuwan dan ahli bidang ilmu lain itu harus memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara dan bangsa ini. Kemudian sila keempat ini juga memberikan arahan dalam hal pengambilan keputusan, bahwa pengambilan keputusan baik pada tingkat individu, kelompok, ya, masyarakat, nasional maupun internasional harus mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Kemudian yang keempat, ya, manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Jelas ya? Kemudian sila kelima, ya, bagaimana Pancasila itu harus berdasar keindonesiaan kita. Pancasila itu harus menjadi sumber dari kemajuan ilmu pengetahuan. Itu maksudnya adalah Pancasila itu memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesenjangan sosial. Ketimpangan yang makin jauh antara yang kaya dengan yang miskin itu harus kita hindari, harus kita tutup agar kemudian tercipta keadilan yang lebih merata. Keadilan yang bisa membawa pada kemakmuran sesuai dengan kapasitas dan juga proporsi masing-masing. Yang kedua, berupaya menyeimbangkan antara kepentingan pribadi, kelompok, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jangan mengedepankan kepentingan individu dan golongan di atas kepentingan umum seperti itu atau kepentingan bersama. Jadi Pancasila harus hadir terintegrasi dalam ilmu pengetahuan dan kemajuannya agar kemudian ilmu itu punya koridor, punya panduan agar ilmu tidak value free seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, penting sekali bagi kita untuk kemudian menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam ilmu teman-teman masing-masing besok. Ketika teman-teman misalnya jadi seorang arsitek, ketika teman-teman menjadi seorang kontraktor atau ahli teknik sipil, teman-teman harus bisa membuat RAB, ya, rencana anggaran dan biaya, rancangan anggaran biaya itu dengan baik, dengan manusiawi, jujur, ya, punya integritas, ya, satunya antara kata dan perbuatan, tidak membohongi, tidak korup, ya, tidak kemudian menerima suap, ya, tidak kemudian melakukan upaya untuk menaikkan anggaran yang tidak jelas seperti itu kan, ya. Memarkup anggaran dan sebagainya itu harus dihindari agar kemudian kita terjauhkan dari sifat-sifat yang merusak, tidak manusiawi, dan merugikan orang banyak. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia harus lebih berorientasi pada upaya untuk mensejahterakan secara umum masyarakat, secara utuh masyarakat, ya. Kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Semoga materi ini dapat memberikan teman-teman pemahaman, ya, bahwa penting sekali bagi kita untuk kemudian punya privilege memang sebagai seorang ilmuwan, punya posisi yang keren, ya, punya posisi yang disorot di masyarakat, ya. Tapi jangan sampai kemudian posisi yang punya privilege itu yang disorot oleh publik itu tapi menjadikan kita lupa bahwa ilmuwan itu harus berguna bagi masyarakat luas. Ilmuwan itu harus menjaga keberlangsungan alam. Ilmuwan itu harus mampu kemudian memanusiakan manusia, ya, tidak merusak dan mendehumanisasi hasil ciptaannya, itu kemudian merusak manusia, menjadikan manusia tergantung kepada alat yang diciptakannya, lupa pada ibadah, lupa pada sesama, lupa pada keluarga, seperti itu. Jangan sampai kita hanya menjadi one dimensional man, menjadi manusia yang seperti robot kerjanya, hanya kerja, pulang, seperti itu. Tapi kita lupa dengan aktivitas interaksi sosial, dengan aktivitas kebersamaan dengan keluarga, dengan aktivitas agama di masyarakat. Nah, jadi sekali lagi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi jangan sampai merusak keseharian kita, jangan sampai kemudian menjadikan kita memiliki keberjarakan, teralienasi dari lingkungan kita, ya. Jangan sampai juga kita mengalami cultural shock atau shock budaya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terliterasi, tahu yang baik seperti apa, tahu yang buruk bagaimana, yang harus kita tinggalkan yang buruk itu. Begitu teman-teman, terima kasih atas kesempatannya dan juga perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.